Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya. Hari ini kita masih di tema 1, diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku, pada pembelajaran ke-1 dan ke-2. Namun sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya, agar setiap kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ibu harapkan kalian mampu memahami hal-hal yang harus dilakukan mengenai aturan-aturan yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan secara lisan dan tulis. Nah, kalau begitu, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, kalian harus bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Sekarang dengarkan, Ibu akan membacakan cerita. Kita harus merawat tubuh kita. Kita juga harus merawat tubuh kita setiap hari. Merawat tubuh harus teratur, jangan sampai lupa merawat tubuh. Nah, di sini ada contoh aturan-aturan merawat tubuh kita di rumah. Yang pertama, kita harus setiap pagi sarapan. Jadi setiap pagi itu kita harus isi perut kita dengan memakan makanan seperti roti, kemudian telur, susu gitu ya. Jadi silakan setiap pagi kita harus sarapan. Kemudian yang kedua, belajar di tempat yang terang. Jelas ini kenapa kita harus belajar di tempat yang terang. Ketika kita membaca, mengerjakan tugas itu terlihat gitu ya, tidak gelap. Kemudian yang ketiga, kita harus menggosok gigi 2 kali sehari. Nah, 2 kali sehari ini minimal setelah makan dan sebelum kalian tidur. Jadi ini gosok 2 kali sehari, gosok giginya 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, kita tidak boleh tidur larut malam. Nah, biasanya yang suka tidurnya terlarut malam itu nanti paginya kesiangan. Jadi kalau misalkan tubuh kita biar istirahat dengan baik, maka tidak boleh tidur larut malam. Selanjutnya, kita harus bangun tidur pagi hari. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan merawat tubuh di rumah. Ini harus kita biasakan agar tubuh kita bisa terjaga dan terhindar dari penyakit ya, karena makan yang cukup, kemudian belajar di tempat yang terang, menggosok gigi 2 kali sehari, tidak tidur larut malam, dan istirahat yang cukup, tidurnya bangun tidur di pagi hari. Nah, sekarang di sini coba kalian perhatikan ada 4 gambar cara mencuci tangan. Nah, keempat gambar ini masih tersusun acak teman-teman ya. Jadi hari ini ayo kita sama-sama amati gambar ini dan kita isi urutan mana saja yang sesuai ketika kita mau mencuci tangan. Oke. Coba yang pertama yang mana? Iya, betul. Jadi ini adalah urutan-urutan cara kita mencuci tangan. Yang pertama, kita basuh terlebih dahulu tangan kita dengan air. Nah, setelah kita membasuh tangan dengan air, gosoklah tangan dengan sabun. Jadi nanti tangan kita digosok dengan sabun.
Kemudian setelah digosok menggunakan sabun harus diapakan? Ya, kita harus basuh. Kenapa? Kalau misalkan tidak dibasuh nanti lengket ya tangan kita. Nah, kemudian setelah dibilas baru kita keringkan tangan dengan kain. Ini adalah cara merawat atau cara membasuh tangan dengan baik. Urutan-urutan membasuh tangan dengan baik. Jadi silakan kalian aplikasikan, apalagi di musim pandemi ini kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak rajin mencuci tangan, khawatirnya banyak virus yang ikut ke tubuh kita. Oke. Nah, di sini ada gambar aturan sebelum makan. Nah, ini juga sama ya, aturan-aturan sebelum makan. Kenapa ketika kita mau makan ada aturan-aturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan? Nah, coba lihat, di sini ada 3 gambar. Yang mana gambar di sini ada gambar anak yang sedang makan, ada gambar yang sedang cuci tangan, dan ada yang sedang berdoa. Menurut kalian, gambar yang pertama kita lakukan ketika kita hendak mau makan yang mana dulu? Betul, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, apa? Ya, kita duduk yang baik dan membaca doa sebelum makan. Baru setelah kita membaca doa sebelum makan, kita boleh makan. Jadi, kenapa tadi ketika kita mau makan kita harus melakukan hal-hal ini? Karena yang pertama kita harus mencuci tangan. Kalau misalkan kita makan tidak cuci tangan, nanti kuman yang ada di tangan kita ikut masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ketika kita mau makan, kita harus berdoa. Kenapa? Karena ketika kita makan tidak berdoa, nanti makanan yang kita makan itu tidak berkah. Jadi agar makanan kita berkah dan bisa menjadikan tenaga dan menjadi sumber tenaga untuk kita harus membaca doa ya. Nah, baru setelah kita membaca doa, kita langsung memakan makanan yang sudah disediakan. Nah, di sini ibu akan membacakan manfaat dari mencuci tangan. Tentu manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita mencuci tangan banyak. Namun di sini ibu akan membacakan 3 saja ya, beberapa manfaat mencuci tangan. Yang pertama, manfaat dari mencuci tangan yaitu jelas sangat penting untuk menjaga kesehatan. Karena ketika kita rajin mencuci tangan, kuman-kuman pun ikut pergi. Kemudian mencuci tangan juga termasuk salah satu cara merawat tubuh. Ini jelas. Yang ketiga, mencuci tangan dapat membunuh kuman-kuman. Dan masih banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita mencuci tangan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh merawat tubuh yang lain adalah dengan duduk sikap yang benar. Ini sering kita praktikan ya ketika kita belajar. Nah, biasanya ketika kita belajar di sekolah, cara duduk itu kita praktikan bersama-sama. Nah, karena sekarang kita belajarnya di rumah, jadi silakan kalian praktikan juga. Tetap kita harus praktikan duduk yang baik. Bila duduk dengan benar, maka badan akan sehat. Bila duduk dengan salah, maka badan akan sakit. Nah, di sini Badi duduk dengan sikap yang benar. Nah, di sini ini gambar yang pertama, ini adalah duduk sikap yang benar. Kemudian di sini ada Dodi mempraktikkan duduk sikap yang salah. Kedua gambar ini kalian harus bisa membedakan mana yang baik, mana duduk yang baik, mana yang belum yang tidak baik. Nah, di sini gambar yang pertama ini yang baik. Kenapa? Karena Badi duduk sigap kemudian tegak ya. Nah, posisi saat menulis harus benar-benar posisi tubuh tegak saat menulis ya. Jadi jangan membungkukkan karena punggung itu akan terasa sakit kalau misalkan tidak duduk dengan baik. Nah, di sini
Badit juga menulis dengan sikap yang benar. Jadi ketika kita menulis, kita harus menegakkan badan kita. Jangan membungkukkan seperti gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh merawat tubuh kita saat sedang belajar dan saat menulis. Ini harus kita praktikkan. Jadi ketika kita belajar, posisikan tubuh kita dengan baik. Nah, sekarang coba kalian dengarkan. Sikap duduk itu dapat mempengaruhi bentuk tubuh. Sikap duduk mempengaruhi tulang. Sikap duduk yang baik akan menjaga kesehatan tulang. Penampilan tubuh jadi tegak. Sikap duduk yang salah akan mengganggu pertumbuhan tulang. Nah, penampilan tubuh akan bungkuk. Jadi, ketika kita belajar dengan tegak, maka penampilan atau keadaan tubuh kita itu menjadi tegak. Sebaliknya, kalau misalkan kita membiasakan duduk dengan membungkukkan punggung, maka penampilan tubuh kita juga akan membungkuk. Jadi kita harus tegak ya nak ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membacakan cerita yang berjudul Penampilan Bella. Bella selalu rajin belajar. Bella belajar di meja belajar. Bella duduk dengan sikap yang benar. Bella membaca buku di tempat terang. Jarak mata ke buku 2 jengkal. Bella selalu duduk dengan sikap yang benar. Tubuh Bella tumbuh dengan baik. Badan Bella jadi tegak. Lihatlah penampilan Bella. Bella tampak cantik. Bella selalu percaya diri. Tubuh Bella tegak, tidak membungkuk. Bella berjalan tegap dan tidak menunduk. Nah, di sini cerita yang sangat penting untuk kita pelajari, yang mana dalam keadaan belajar, ketika kita mau belajar, keadaan tubuh kita itu ditentukan ketika pembiasaan kita yang baik. Kalau misalkan ingin menghasilkan tubuh yang baik, maka harus memposisikan duduk yang baik, berjalan yang baik. Ini harus kita praktikkan ya. Nah, sekarang ibu memiliki pertanyaan. Di manakah Bella belajar? Coba ada yang masih ingat? Silakan kalian jawab ya sendiri ya. Bagaimana sikap duduk Bella dan ceritakan penampilan Bella? Bagaimana cara berjalan dan apakah kamu mau berjalan dengan tegak? Nah, dari pertanyaan ini sebetulnya perlu digarisbawahi bahwa apa yang dilakukan oleh Bella, apa yang dipraktikkan oleh Bella, silahkan praktikkan oleh kalian. Mulai dari belajar yang baik, duduk yang baik, cara menulis yang baik, kemudian berjalan dengan baik. Oke, sekarang di sini ada 2 gambar cara mempraktikkan memegang pensil dan duduk saat menulis. Tadi sudah kita singgung ya untuk cara duduk saat menulis. Namun kita harus bisa membedakannya. Nah, sekarang coba perhatikan cara memegang pensil di sini. Ada 2 gambar, yang mana gambar yang pertama ini adalah cara memegang pensil yang benar. Nah, yang ini. Nah, ini cara memegang pensil yang benar. Namun yang kedua di sini cara memegang pensil yang kurang tepat. Kenapa? Karena memegang pensil dengan digenggam seperti itu akan menghasilkan tulisan-tulisan yang kurang baik. Jadi cara memegang pensil yang benar ini adalah yang pertama. Kemudian cara duduk saat menulis juga nih dicontohkan oleh Muti yang pertama. Kalau misalkan gambar yang kedua ini kurang baik atau yang salah. Jadi kita jangan praktikkan cara duduk saat menulis yang kedua ya. Yang betul adalah yang pertama. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan ya nak ya. Jadi kalian hanya perlu menyimak saja.
Dan jangan lupa ketika kalian sudah menyimak, berikan komentar di kolom chat di bawah dengan format yang nanti akan Ibu contohkan. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.